Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujtabin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Amma ba'du, fa usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala jalla wa ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minat, athabakumullah. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua, hingga pada kesempatan hari ini Allah berikan kemudahan langkah kita menuju masjid dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, mengabdikan hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan dengan demikian ridho Allah, rahmat Allah, keberkahan akan senantiasa menyelimuti kehidupan kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita, kekasih Allah, teladan bagi orang-orang yang beriman, tambatan hati bagi orang-orang yang senantiasa ingin meraih cinta Allah yang abadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, taufik dan inayah agar kita senantiasa istiqamah berada di jalannya hingga ajal menjemput kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah berjumpakan kita kembali di majelis ini. Tentu harapan kita mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini akan menjadi asbab hidayah Allah dan ridho Allah untuk kita semuanya. Baik Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ibu, pada pagi hari ini sebelum kita melanjutkan kajian kita, maka seperti biasa kita awali dengan bersama-sama membaca atau menghafal surah An-Naba yang kajian kita ada pada akhir surah An-Naba. Maka yang memiliki Al-Quran boleh silakan dibuka. Bagi yang sudah hafal tinggal ikut melantunkannya. Tapi bersama-sama kita awali dengan isti'adzah wal basmalah was-surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma
كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم
yang Allah perlihatkan sekaligus Allah buktikan kelak pada hari kiamat. Salah satu di antara kelemahan manusia saat itu adalah ketidakmampuan mereka untuk berkata, meskipun sesungguhnya ketika hidup di dunia berkata, berbicara itu menjadi hal yang biasa dilakukan. Namun kelak manusia-manusia, makhluk-makhluk itu tidak akan pernah bisa berbicara di hadapan Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan izin untuk mereka. Dan keterbatasan itu juga Allah sampaikan. Tidak ada ucapan-ucapan yang mereka ucapkan saat itu kecuali wa qala shawaba, adalah ucapan-ucapan yang benar. Tidak ada penipuan, tidak ada manipulasi, tidak ada karangan-karangan apapun bentuknya. Namun dalam proses yang kemudian disebutkan dalam beberapa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang kelak Allah gambarkan melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan proses hisab manusia, proses munaqashah, persidangan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Lembut tidak menghisab kaum mukmin dengan munaqashah, namun mencukupkan dengan al-aur, menampakkan amal-amal perbuatannya terdahulu, lalu kita mengakui tentang amal-amal tersebut. Ada hisab yang memang akan dijalani oleh orang-orang yang beriman. Ada pula hisab yang akan dialami oleh orang-orang kafir. Jadi ketika ada orang yang berkata kelak tidak ada hisab, jelas itu adalah ucapan yang keliru. Karena setiap orang yang dibangkitkan oleh Allah kelak pasti akan melalui hisab. Nah, karena itu bagi orang-orang yang beriman nanti Allah hanya akan memaparkan dan menjelaskan semua tentang amal-amal manusia ketika hidup di dunia di hadapan mereka, baik yang diperlihatkan ketika di dunia maupun yang dirahasiakan. Jadi bukan hanya yang terlihat, tapi Allah juga akan menampakkan dengan jelas apa yang dirahasiakan. Maka catatan Allah itu bukan hanya berlaku terhadap amal-amal yang terlihat saja, tapi hisab itu juga berlaku bagi amal-amal manusia yang sifatnya qalbiyah, hati, dan itu menjadi rahasia. Kita tidak tahu tentang isi hati setiap orang, jangankan orang lain, orang jauh, orang terdekat kita saja kita tidak tahu. Dan bahkan diri kita pun kadang tidak mampu untuk mengolah hati kita. Kenapa? Karena memang Allah lah yang berada di antara manusia dan hatinya. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Maka kenapa Nabi selalu meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, kukuhkan, tetapkan hatiku di atas agama-Mu. Hal inilah yang menjadi pertanyaan Ummu Salamah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, kenapa aku memperbanyak kalimat doa itu? Lalu kemudian Nabi menjawab dalam sebuah hadis, karena tidaklah seorang manusia
Tidaklah seorang manusia kecuali hatinya itu berada di antara jemari-jemarinya Allah. Jika Allah menginginkan istiqamah bagi seorang hamba, maka istiqamah hamba itu. Tapi fa'in azama. Tapi kalau Allah menginginkan terombang-ambing hati jiwanya, maka akan terombang-ambing pula hati dan jiwa. Ini menunjukkan manusia pun tidak mampu untuk mengontrol hatinya, kecuali Allah yang memberikan hidayah. Bukti nyata dan realita ketika Nabi pun tidak mampu untuk mempengaruhi hati siapapun, hatta hati pamannya sendiri. Betapa mulianya Nabi, namun ternyata Nabi lemah dalam hal itu, karena memang itu bukan otoritas Nabi. Nabi Nuh alaihissalam berapa cintanya kepada putranya Kan'an, tapi ternyata ia tidak mampu untuk menarik hati dan simpatinya untuk kembali kepada Allah dan mengabdi sebagaimana pengabdian dirinya kepada Rabbnya. Begitu juga dengan Nabi Lut alaihissalam, betapa cintanya kepada istrinya, namun ternyata dia tidak mampu untuk menahan istrinya saat istrinya membelot dan membuka rahasia, serta dialah menjadi asbab sumber penyebar fitnah. Inilah yang menunjukkan betapa lemahnya manusia terhadap dirinya sendiri juga. Karena itu betapa Nabi SAW menganjurkan agar senantiasa terus meminta berdoa kepada Allah. Ya qalbal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya qalbal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah kita sampaikan pada pertemuan yang dulu sebelum Hari Raya Idul Fitri pada masa puasa, tentang hadis Nabi yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, yaqul, berkata, innallaha yudnil mu'min fayad'u alaihi kanafahu. Sesungguhnya Allah mendekati seorang mukmin lalu meletakkan padanya sitar penutup dan menutupinya. Jadi kelak orang-orang beriman itu didekati oleh Allah lalu ditutup, seakan-akan itu menjadi satu ruangan tersendiri, privacy antara dirinya dengan Allah. Dan itu jauh dari pandangan manusia, sehingga tidak terlihat. Jadi masing-masing ya ilustrasinya masuk dalam sebuah ruangan, dan ruangan itu privacy antara Tuhan dengan kita. Dan orang-orang itu tidak ada yang masuk, karena setiap orang akan didatangkan masing-masing. Maka siapapun kita, apapun kita, statusnya di dunia kelak tetap akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Seorang jenderal, panglima tetap sendiri, Pak. Meskipun di dunia banyak ajudannya. Ayah yang punya anak banyak tetap sendiri juga, karena setiap orang akan datang. Maka nggak ada yang bisa dibanggakan nanti di akhirat. Kalau di dunia silakan, sakarmu bebas, karena memang Allah kasih kebebasan. Tapi di akhirat manusia tidak akan bisa berpikir, jangankan untuk membawa orang berkata saja tidak mampu. Nah ini bukti bahwa kelemahan manusia itu tidak bisa ditutupi, dan ini hadis Nabi SAW dan sahih, hadis riwayat Imam Bukhari. Tinggal bagaimana kemudian kita merasakan ini menjadi ketentraman bagi jiwa kita, dan juga menjadi pengawas bagi setiap tindakan kehidupan kita. Apa yang kemudian disampaikan? Kita lanjutkan. Allah mendekati dia, lalu Allah memberikan satar kepada
penutup sehingga tertutup dari pandangan orang lain. Lalu Allah berseru kepadanya. Apa kata Allah? Fayaqulu, Allah kemudian berkata, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Allah bertanya kepada manusia, tahukah engkau tentang dosa ini? Tahukah engkau tentang dosa ini? Seakan layar lebar itu dipampangkan di hadapannya. Dulu kamu berbuat ini, aku mau enggak? Ini orang beriman kan? Ini layar-layarnya kita tonton sendiri, dan ditonton orang. Dan itu sudah ada buktinya, nyata, bukan rekayasa. Apa yang kemudian disampaikan? Tahukah engkau dosa itu? Tahukah engkau dosa itu? Terus dibeberkan oleh Allah. Dosa yang mana? Semua perilaku, ucapan, tindakan manusia sejak manusia itu balik hingga kemudian wafat. Detail. Jadi bukan hanya kitab yang kita dapatkan di hadapan kita, bukan hanya lembaran-lembaran yang tertulis rapi tentang amal-amal perbuatan kita, tapi saat Allah berhadapan dengan kita, maka saat itu Allah akan tayangkan setiap dari tindakan yang kita lakukan di dunia ini tanpa ada satu pun yang terlepas dari penetapan Allah. Serem. Itu udah. Maka karena itu orang-orang beriman itu hanya akan berkata nanti. Apa kalimatnya? Kalimat mereka, na'am ya Allah. Na'am ya Allah. Na'am itu artinya apa? Iya. Benar ya Allah. Iya ya Allah. Iya, itu cuma iya aja. Iya. Iya. Dan Allah memang gambarkan, Allah berikan kemudahan bagi mulut kita untuk berkata iya. Iya. Karena pengakuan, i'tiraf. Hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak. Sampai kemudian saat itu mukmin tersebut setelah menjawab iya wahai Rabbku, iya wahai Rabbku, hingga bila selesai penyampaian semua dosa-dosanya dan mukmin tersebut melihat dirinya seakan-akan binasa, gak ada kesempatan buat selamat. Ternyata dosa yang aku lakukan jauh lebih banyak dibandingkan kebaikan yang aku lakukan. Udah gak ada kesempatan buat selamat. Udah. Menurut hitungan kita, neraka. Masa muda yang kita biarkan begitu saja, masa tua yang kita nggak sadar kalau bakal mati, kesempatan yang Allah buka tapi kita sia-siakan kesempatannya. Saat mulut masih bisa untuk berucap, masih bisa membaca qiraatul Quran, tapi enggan mendekatinya. Dan banyak lagi amal-amal yang kemudian dipampangkan oleh Allah. Lalu kemudian Allah berfirman, aku telah merahasiakan, menutupi dosa itu di dunia, dan aku sekarang mengampunimu wahai hamba-Ku. Lalu ia diberi kitab kebaikan, lalu ia terima dengan tangan kanannya. Maka barang siapa yang menerima dengan tangan kanannya, faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan mendapatkan hisab yang ringan. Lalu dikatakan kepadanya, udkhulul jannah, bagimu surga. Itu udah was-was dengan dosa yang banyak, tapi ternyata Allah memberikan kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Apa yang membuat kita bisa masuk dalam surga? Karena rahmat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memperbanyak taubat dan istighfar di dunia itu menjadi hal yang penting. Kenapa? Dengan istighfar dan taubat itulah yang akan mampu menggugurkan dosa-dosa kita. Lalu berikutnya, sedangkan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik itu seperti apa bentuknya? Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Lalu ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Maka adapun orang-orang yang kafir tersebut, mereka akan dipanggil di hadapan semua makhluk. Beda. Jadi di akhirat itu nanti ada privilege, ada keistimewaan. Kalau di dunia itu ada nama-nama yang berbeda, ada mukmin, ada kafir, ada munafik, maka di akhirat nanti orang-orang mukmin maka berbahagialah, bergembiralah, menjadi orang-orang yang beriman,
Karena ternyata di akhirat nanti Allah akan spesialkan orang-orang beriman itu. Orang-orang kafir seperti apa kejadiannya? Allah akan panggil mereka di hadapan semua makhluk. Kepada mereka disampaikan semua nikmat Allah. Kemudian akan dipersaksikan amalan kejelekan-kejelekan mereka di sana dan disaksikan oleh semua makhluknya. Dan ini dijelaskan di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang cukup panjang, kami singkat kemudian dengan makna bahasa Indonesianya. Allah menemui hamba-hambanya lalu berkata, wahai fulan, bukankah aku telah memuliakan, menjadikan engkau sebagai pemimpin di dunia, menikahkanmu dan menundukkan untukmu kuda dan onta, serta memudahkanmu memimpin dan memiliki harta yang banyak. Maka ia menjawab, benar. Allah lalu berkata lagi, apakah engkau telah meyakini akan menjumpaiku? Maka ia menjawab, tidak. Mestinya kalau berdusta dia berkata ini. Maka inilah yang disebut la yatakallamuna illa shawaba. Ini ada kata shawaba kecuali kata yang benar. Maka Allah berfirman, aku biarkan engkau sebagaimana engkau telah melupakanku. Kemudian Allah menemui orang-orang yang ketiga dan menyampaikan seperti yang disampaikan di atas. Lalu orang itu menjawab, wahai Rabbku, aku telah beriman kepadamu. Saat ini lisan, mulut masih boleh berbicara. Maka dalam surah Yasin nanti akan keluar ayat, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau orang-orang beriman itu Allah yang atur itu kalimatnya. Tapi orang kafir nanti diberikan kesempatan untuk berbicara. Kalau dalam bahasa hukumnya apa? Boleh apa namanya? Resepsi betul. Jadi boleh kemudian menyampaikan. Silakan kesempatanku untuk menyampaikan itu. Jadi dikasih. Ya mirip lah persidangan dunia lah. Cuman bedanya kalau dunia benar-benar akan benar. Apa yang kemudian terjadi? Saat itu kemudian terjadi, wahai aku telah beriman kepada kitab sucimu, kepada rasul-rasulku. Juga aku telah salat, aku bersedekah. Ini jawaban orang-orang kafir, orang-orang munafik seperti itu. Dan dia memuji dengan kebaikan semampunya. Allah menjawab, kalau begitu sekarang pembuktiannya. Kemudian dikatakan kepadanya, sekarang kami akan membawa para saksi atasmu. Ini saksinya lebih pakar dan di atas pakar saksi. Jadi bukan profesor lagi. Siapa saksinya? Nah, dalam hal ini orang-orang munafik itu berkata, nah, jangan-jangan ada keringanan nih. Karena saksinya jago, karena saksinya oke. Dia berpikir, siapa yang akan bersaksi atasku ya? Lalu saat itu mulutnya dikunci. Dah cukup, mulutmu sudah tidak lagi bisa berbicara. Yang hanya akan berbicara adalah saksi yang akan aku datangkan untuk. Namun ternyata ekspektasinya jauh berbeda. Harapannya tadi ada saksi yang bisa meringankan, bentuknya apa, pikiran otaknya masih terpaut dengan kehidupan dunia. Yang kira-kira kehidupan ke dunia itu ya masih ada kemungkinan untuk bisa berbeda. Yang benar bisa salah, yang salah juga bisa benar. Wani biro. Ya kalau di dunia kan ada bermasalah, jadi tapi ternyata di akhirat nanti berbeda. Apa yang dikatakan? Ternyata setelah dikunci mulutnya dikatakan kepada pahanya, daging dan tulangnya sendiri.
Hai paha, bicara. Wahai daging, bicara. Wahai tulang belulang yang ada dalam tubuh si fulan, bicara. Lalu paha, daging, dan tulangnya bercerita tentang amalan manusia itu detail. Karena dia tidak akan pernah berdusta, karena saat itu tunduk di hadapan Allah dan selalu lekat dalam kehidupan manusia dimanapun dia berada. Bisa bayangkan kondisi ini. Dan itu untuk menghilangkan uzur dari dirinya. Itulah nasib munafik dan orang-orang yang Allah murkai kelak yaumul qiyamah. Kita nggak bisa ngatur daging kita nggak bisa ngatur paha kita nggak bisa ngatur bagian anggota tubuh kita. Kenapa? Karena saat itu semuanya tunduk di hadapan Allah. Hadza huwal haq. Ini adalah kejadian yang benar akan terjadi. Maka itu nanti dijelaskan oleh Allah di dalam ayat yang ke-39. Demikian keadaan tiga jenis manusia. Yang pertama seorang mukmin yang mendapatkan ampunan dan kemuliaan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari itu. Maka setiap hari kita berusaha terus untuk menjadi mukmin yang baik. Kita nggak sempurna, banyak dosa. Tapi berusaha menjadi mukmin yang baik adalah hal yang sangat-sangat fundamental bagi kehidupan kita. Karena hakikatnya orang yang masuk surga itu bukan orang yang lepas dari dosa. Orang yang masuk surga itu adalah orang yang berdosa, namun ia segera bertaubat hingga Allah ampuni dosa-dosanya. Maka kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama waktu ampunan itu masih Allah berikan. Kedua, lalu kemudian yang ketiga adalah orang-orang kafir. Ketiga orang-orang munafik. Keduanya mendapat laknat dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ini pesan sebelum masuk ayat yang ke-39. Bersiaplah menghadapinya dengan mempersiapkan bekal ilmu yang bermanfaat, amal saleh yang cukup, memperbanyak mengingat hari perhitungan dan melihat kepada amal-amal yang telah kita perbuat. Jangan sampai kemudian kenikmatan yang Allah berikan kepada kita lupakan sesaat, lalu kita kembali kepada masa-masa silam. Kaitan dengan Ramadan kemarin itu kan kesempatan bagi kita untuk bisa mendapatkan dan meraih ampunan Allah. Sebulan lamanya berpuasa, sebulan lamanya di setiap amal-amal kita, maka Allah berikan anugerah ampunan dosa. Maka 11 bulan ini menjadi pembuktian dari hasil nilai yang sudah kita capai dari Ramadan. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Lataiful Ma'arifnya, beliau berkata, "Thawabul hasanah al-hasanatu ba'dah." Tanda puasa kita diterima itu adalah lahirnya kebaikan dari diri kita setelah kebaikan yang kita lakukan di Ramadan. Maka kalau kita ingin menilai hasil Ramadan kita, ya lihat diri kita setelah Ramadan. Kalau setelah Ramadan ternyata amal kita lebih baik, upaya kita untuk menjadi orang soleh itu kemudian lebih kuat, magnet-magnet kebaikan itu kemudian tumbuh dalam diri kita, maka itu adalah tanda bahwa puasa seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. PR. Maka karena itu ya Allah lukiskan dalam surah An-Nahl itu kan ada seorang nenek-nenek yang memintal tali, lalu setelah dia memintal tali dia uraikan lagi. Susah mana Pak, memintal atau mengurai? Susah mana, membangun apa merusak? Ini membangun itu satu mikir dulu bentuknya bagaimana, duitnya harus dicari, dananya berapa. Ntar setelah membangun ada salahnya mesti harus diubah. Tapi kalau merusak cukup aja Pak, bulldozer habis. Sekali dalam waktu kali itu membangun itu lama waktunya. Nah ternyata sebulan itu bisa jadi akan hancur, begitu hancurnya disebabkan satu malam setelah Ramadan itu selesai. Bisa jadi. Maka wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankara.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada pilihan lagi kecuali kita memperbanyak bekal, mumpung masih ada kesempatan. Mohon kepada Allah terus, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba, agar kemudian hati kita punya lauk rasa resistensi terhadap kemunafikan, resistensi terhadap keburukan, resistensi terhadap kebatilan. Karena kadang menurut akal kita bisa jadi kita anggap baik, tapi hati itu tidak akan pernah berbohong kepada diri manusia. Maka karena itu mestinya permintaan kita sebagaimana doa Nabi. Apa permintaan kita kepada Allah setiap waktu, Pak, setiap waktu. Karena logika kita nggak bisa kadang-kadang kalau terlepas dari ruh agama itu. Yang bisa menunjukkan kita jalan kebaikan itu ya Allah. Dan ruh suci itulah yang mampu mengantarkan kita menuju itu. Arinal haqqa haqqa. Ini doa Nabi. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kebenaran. Warzuqna ittiba', dan berikan rezeki kepadaku untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila, tunjukkan kepadaku kebatilan itu adalah batil. Warzuqna ijtinaba, dan berikanlah rezeki kepadaku agar aku bisa menghindari yang batil itu. Ini bentuk kepasrahan kita kepada Allah, bentuk ketundukan kita kepada Allah. Kadang baik kan menurut akal, tapi belum tentu baik kan menurut Allah. Buruk menurut akal juga bisa jadi berbeda dengan pandangan keburukan menurut Allah. Sering saya katakan, kadang kita merasa tidak disayangi Allah, padahal cara Allah menyayangi kita ya seperti apa yang kita gak suka itu. Coba ya. Jadi tidak selamanya bentuk cinta Allah kepada kita dengan sesuatu yang kita senangi, yang kita sukai. Anak belum usia, umurnya belum cukup, minta motor sama bapak. Bapak beliin nggak? Kata anak, bapak sayang nggak sama dia? Bapak mau kagak sayang, masa beli motor aja kagak, orang aja dibeliin mobil. Jadi standar hati anak itu merasa dicintai atau tidak, itu bisa jadi standarnya, barometernya beda dengan cinta bapak kepada mereka. Menurut anak jangan dibangunin subuh, itu cinta bapak, dia biarin dulu tidur di pagi jam berapa. Tapi cinta bapak kepada mereka kan membangunkan mereka di subuhnya, walaupun kadang berat. Maka tidak sama, Pak. Walaupun kita cinta, kalau ditanya kenapa kau tidak memberikan anakku motor, ya karena kita punya alasan, belum cukup usia, itu berbahaya baginya, dan itulah bentuk cinta orang tua kepada anaknya. Nah, kembali kita sampai ke Bapak sekalian, rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang digambarkan pada ayat yang 39 itu Allah kemukakan kembali pada ayat 39 menjadi keterangannya. Dzalikal yaumul haqq, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang al-haq, pasti terjadi, Pak. Jadi tadi bukan dongeng. Tadi itu bukan hanya cerita lewat saja yang diceritakan oleh orang tuanya ketika mau tidur hingga anaknya terlelap tidur, bukan. Keterangan-keterangan kejadian tadi yang disampaikan, hisab orang-orang mukmin, hisab orang-orang kafir, hisab orang-orang munafik itu benar bakal terjadi nanti pada waktunya. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Tanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa kebenaran itu datang dari Allah, dan jangan pernah meragukan sedikit pun apapun yang dijelaskan dan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang menghendaki niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Dan kita akan terjemahkan kemudian dan tafsirkan. Dzalikal yaumul haqq, itulah hari yang pasti terjadi. Maknanya keadaan-keadaan yang dijelaskan oleh Allah pada ayat-ayat sebelumnya di atas merupakan kabar berita
tentang hari itu. Apa itu? Hari kebenaran, hari keadilan, hari kejujuran. Sedangkan kebenaran adalah lawannya kebatilan. Itu pasti yang kebenaran dan keadilan tegak di dalamnya. Hari di mana tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta-harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang bersih. Apa yang jiwa yang bersih? Hati yang bersih, hati yang selamat, yang merupakan lawan dari hati-hati yang sakit. Maka para ulama berselisih dalam mengungkapkan makna hati yang bersih, selamat. Definisi yang menyeluruh tentang hati-hati yang selamat itu adalah hati yang bersih adalah hati yang selamat dari segala macam bentuk syahwat yang menyalahi perintah Allah dan menerjang larangan-larangannya. Hati itu pun selamat dari berbagai syubhat yang menyimpang, di mana hati yang selamat akan berpaling dari beribadah kepada selain Allah, bebas dari kemusyrikan, selamat dari berhakim dengan selain ajaran Allah dan Rasulnya, selamat dengan mencintai Allah dengan disertai berhakim dengan ajaran Rasulnya, lalu memiliki rasa takut, harap, tawakal, inabah, kembali kepada Allah. Hati yang bersih akan selalu mengharap ridha Allah dalam segala keadaan dan menjauhi murkanya dengan segala cara. Inilah hakikat peribadahan kepada Allah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ini disebut dengan qalbin salim, orang yang datang kepada Allah nanti. Jadi intinya hati bersih adalah hati yang selamat dari berbuat syirik kepada Allah. Tujuan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab beliau Ighathatul Latifah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka karena itu sudah dipastikan bahwa hari itu adalah hari yang pasti terjadi. Hari yang pasti terjadi inilah harus tertanam dalam jiwa kita bahwa yaumul qiyamah, yaumul hisab, hari dibangkitkan itu adalah pasti akan terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, bukan hanya digolongkan menjadi bagian dari rukun iman saja, tapi ternyata itu akan mampu mempengaruhi sikap manusia. Bapak sekalian, mungkin ada orang yang bertanya, apa manfaatnya sih beriman kepada hari kiamat itu? Apa pentingnya? Padahal ternyata beriman kepada hari kiamat itu akan mampu menyempurnakan iman seseorang. Karena barang siapa yang tidak beriman kepada hari kiamat ini secara akidah, maka disebut kafir. Saya sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kita, beriman kepada malaikat, tapi tidak beriman kepada hari kiamat, kafir. Maka beriman kepada hari kiamat adalah kewajiban. Nah, kenapa kemudian beriman kepada hari kiamat itu menjadi hal yang sangat penting? Karena ternyata beriman kepada hari kiamat itu akan mampu merubah sikap manusia. Tentu beriman kepada hari kiamat bukan hanya beriman tentang kejadiannya saja, tapi juga beriman kepada segala sesuatu yang ada di dalam hari kiamat tersebut. Apa di antara hikmahnya? Di antara hikmah yang kemudian ada, kalau kita beriman dengan sungguh-sungguh terhadap hari kiamat, para ulama kemudian mengumpulkan beberapa poin-poin penting. Yang pertama, bahwa ternyata beriman kepada hari kiamat itu akan mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, baik itu perbuatan buruk atau perbuatan baik, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh karena itu umat Islam percaya dengan adanya hari kiamat akan mendapatkan hikmah, yaitu meningkatkan ketakwaan. Jadi kalau percaya
kiamat pasti akan berubah sikap manusia itu. Tutur katanya akan berubah, ya apa tidak? Karena percaya hari kiamat itu bukan hanya kejadian dahsyat, tapi yang ada di dalamnya adalah keadilan Allah yang Allah akan pampangkan setiap manusia tanpa ada satupun yang terlewatkan dari setiap kehidupan manusia. Lalu bagaimana kalau seandainya tayangan itu sudah sempurna di hadapan kita, lalu masih berpikirkah kita untuk berbohong di hadapan Allah? Karena kebohongan itu tidak akan pernah mendatangkan manfaat bagi kita dan tidak ngefek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas, Qulillah yuhyikum tsumma yumitukum tsumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fihi walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Lihat surah Al-Jasiyah ayat 26. Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. 2. Beriman kepada hari kiamat itu akan mendorong seseorang untuk selalu beramal saleh. Seorang hamba yang beriman kepada hari akhirat akan selalu beramal saleh. Ya, rajin ibadahnya, rajin salatnya, perbanyak salat, sunnah, zikir, puasa, dan semuanya. Karena mereka meyakini bahwa adanya hari kiamat nanti pasti akan ada pembalasan di mana semua perbuatan selama di dunia akan dibalas dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yakin Pak, orang yang beriman kepada hari akhirat mesti akan berubah hidupnya. Tapi kalau belum berubah bagaimana? Berarti keyakinan kepada hari kiamatnya belum kuat. Jadi sebenarnya kalau perilaku-perilaku buruk itu yang terjadi di dunia itu bukan hanya memang syahwat yang mendorongnya, tapi ada hal yang salah dalam akidah kita. Maka kenapa Nabi sangat menonjolkan, memusatkan pembinaan akidah terlebih dahulu dibandingkan ibadahnya. Kalau melihat dalam perjalanan sejarah Ahlul Uthur, perjalanan sejarah 13 tahun Nabi membangun tauhid, akidah. Akidah itu bukan hanya bagaimana seseorang itu merasa dekat dengan Tuhannya, tapi mengimani sesuatu yang wajib untuk diimani. Termasuk diantaranya adalah beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar Allah, baik atau buruk. Maka semua itu akan mampu mengarahkan manusia kepada langkah-langkah yang baik. Yakin Pak, kalau kita percaya akan terjadi hal itu, maka kita akan berhati-hati. Ya jangankan urusan akhir, urusan dunia saja kalau kita yakin tentang sesuatu yang akan terjadi, maka kita juga akan berhati-hati. CCTV itu kan menjadi alat yang mampu merekam kehidupan manusia. Kira-kira kalau kita sadar ada CCTV, memang Bapak mau berbuat apa? Yang nanti digambarkan CCTV ini akan direkam dan tidak akan pernah sirna, akan diputar kembali di hadapan Bapak. Nah, kira-kira mohon maaf, apa yang dilakukannya? Ya, mesti kita berbuat baik dong. Ini kalau ada video kayak begini, ini ada handphone begini, ini serba salah tuh Pak. Sikap kita mesti bagus, senyum kita juga mesti diukur. Duduknya juga jangan sembarangan duduknya, harus duduknya walaupun gatel jangan garuk-garuk gitu. Nah kan begitu ada CCTV, ada film jadi diputar, bahkan diabadikan. Hati-hati Pak, ngomongnya juga kudu hati-hati, susunan katanya mesti baik, gak sembarangan. Salah sedikit jadi masalah. Ya ini ilustrasi. Jadi analogis sederhana. Maka insya Allah selalu akan beramal soleh. Kita sambung sedikit lagi, kita tuntaskan. Orang-orang yang beriman kepada hari akhirat akan berbuat baik kepada sesama. Bukan hanya hubungan dia kepada Allah saja yang dia bangun dengan baik, tapi hubungan sesama juga akan. Kenapa? Ada persidangan nanti di akhirat nanti. Setiap yang lemah diberikan hak untuk menuntut kepada mereka orang-orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Jangan bangga ketika kita bisa berbuat zalim di dunia. Karena kalau orang-orang lemah itu bisa mampu untuk mendudukkan orang-orang yang berbuat zalim itu kelak di akhirat nanti. Hadis Nabi yang cukup panjang
Ketika mereka meninggal dunia membawa pahala sholat, zakat, puasa, pernah dengar hadisnya? Lalu kemudian mereka juga ternyata membawa mati kezaliman mereka. Dan kelak di akhirat Allah katakan kepada mereka, orang-orang yang berbuat zalim itu seakan-akan mereka selamat. Mereka sudah layak menjadi penghuni surga karena sholat mereka, karena zakat mereka, karena puasa mereka. Tapi apa yang terjadi? Ternyata banyak golongan yang menuntut haknya di hadapan Allah. Syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa syafaka hadza. Ada golongan orang, ya Rasulullah, dia ini pengadu domba ketika hidup. Ternyata itu menjadi alasan Allah untuk menghentikan langkahnya masuk surga. Stop. Ada golongan yang menuntut kepada. Benar apa tidak? Allah jauh lebih tahu. Sehingga apa yang terjadi? Allah ambil pahala sholatnya dan Allah timpakan, berikan kepada orang yang telah dizalimi. Berkurang. Langkahnya belum bisa melangkah karena ternyata tuntutan banyak. Hati-hati Pak. Ada anak yatim yang kemudian datang, dulu aku dimintakan sumbangan, gambarku besar, tapi ternyata hartanya nggak pernah aku makan. Entah kemana harta itu. BMW kah? Ke mobil-mobil mewah kah? Yang dikendarai oleh orang yang memiliki rumah. Bisa jadi dituntut pahala puasanya diambil, ditimpakan. Syatamaha, dulu dia mencaci maki aku, menghina aku, hari ini diambil puasa hajinya, ditimpakan. Selesai urusan itu, pahalanya sudah tidak ada. Tapi ternyata yang nuntut masih ada. Apa yang terjadi Pak? Dosa yang nuntut diambil, ditimpakan kepadanya. Ini benar. Ini bukan mengada-ngada, ini sahih. Sehingga terjadi nanti diseret lehernya dan dilemparkan ke neraka. Amal-amalnya telah hilang. Hari ini dosamu yang banyak karena dosa-dosa orang lain yang ditimpakan kepadamu. Itulah yang disebut dengan muflis. Apa muflis? Bangkrut. Jadi bangkrut di dunia itu masih kecil. Kalau bangkrut di akhirat pahalanya nggak ada, dosanya banyak. Baik Bapak sekalian, rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang perlu kami sampaikan ya, terkait dengan hikmah yang ada di dalam amal tersebut adalah mempersiapkan diri dengan lebih baik. Kiamat itu kapan datangnya? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu kapan itu kiamat datang. Tugas kita bukan bertanya kapan kiamat itu datang, tapi apa yang kita persiapkan untuk hari. Gak usah dicari Pak, kapan ya kita mati. Gak perlu, nanti mah pasti ada. Saya mati kapan ya kira-kira, gak perlu ditanya. Ustaz juga gak perlu ditanya saya kira-kira kapan mati. Apalagi datangin dulu, kira-kira saya mati kapan. Gak penting. Sama seperti orang yang bertanya kepada Nabi, mata sah, kapan hari kiamat itu? Nabi gak menjawab sesuai pertanyaan, tapi jawaban Nabi apa? Mada a'datta lis-sa'a. Gak perlu pertanyaan, karena itu gak akan membawa manfaat bagimu kapan kiamat itu datang. Memang kalau aku sampaikan kiamat itu datang lalu kamu jadi orang soleh, belum tentu. Maka apa kata Nabi? Apa yang kau persiapkan untuk kematiannya? Apa yang kau persiapkan untuk hari akhiratmu? Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam waktu yang singkat ini Pak, di pagi hari ini akan membuka akal, pikiran, hati kita, sehingga kemudian ini menjadi jalan hidayah bagi kita semua. Agar setiap waktu dan kesempatan kita berpikir dulu sebelum berbuat, berpikir dulu sebelum bertindak, berpikir dulu sebelum berucap. Fakir qabla ta'zima, maka hanya mereka orang yang selamat di dunia dan juga selamat di akhirat nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.